Seorang suci pernah menggunakan pedang Zuxian untuk memenggal keempat anggota tubuhku. Kini semua makhluk hidup justru berlutut memohon agar aku tidak mati. Hanya karena aku menyeberang ke era Hong Huang dan, tanpa diduga menjadi sosok yang dipenggal keempat anggota tubuhnya. Kura-kura misterius Laut Utara yang digunakan untuk menopang langit. Aku yang tahu akhir hidupku pasti mati. Memutuskan untuk berjalan melawan takdir. Secara sukarela menopang langit, menggerakkan Dao Agung. Karena aku tahu di dunia Hong Huang jasa kebajikan adalah yang terpenting. Dapat digunakan untuk menjadi suci. Juga dapat digunakan untuk menghapus karma. Bahkan dapat digunakan untuk menempa harta kebajikan tertinggi. Selama kebajikan melekat pada tubuh, bahkan para suci pun tidak berani menyentuh. Dao Agungku berada di atas. Aku kura-kura misterius Laut Utara merasakan runtuhnya langit dan bumi Hong Huang. Hari ini dengan sukarela memenggal keempat anggota tubuhku. Berubah menjadi 4 pilar langit dan bumi. Menopang dunia Hong Huang. Menstabilkan tatanan langit dan bumi. Semoga Dao Agung berkenan menyaksikannya. Baru saja suaraku menghilang. Kebajikan Dao Agung seluas ratusan jutamu turun. Menggumpal membentuk tubuh Dao Xuan Huang. Seketika seluruh Hong Huang tercengang. Menatap roda emas kebajikan raksasa di belakangku. Bahkan para suci pun berlutut. Memberi penghormatan dan memujiku sebagai kura-kura suci Hong Huang. Di atas Laut Utara Hong Huang yang bergelora. Sebuah kepala kura-kura raksasa terangkat dari Laut Abis. Mulut raksasa penuh darah terbuka lebar. Kristal iblis setinggi ratusan juta zang ditelan masuk. Aku mengecapkan bibir. Sebuah kekuatan samping, hukum penelanan yang agung, memurnikan kristal iblis menjadi esensi kehidupan murni. Diserap olehku, mengandalkan penelanan segala makhluk untuk berkultivasi selama ratusan juta tahun. Membuat tubuhku menjadi sangat besar, namun tidak memiliki cara untuk berubah wujud. Sungguh menyedihkan dan patut disesalkan. Kehidupan lalu mati di perut kura-kura saat makan sepuasnya. Kehidupan ini menjelma menjadi kura-kura misterius yang makan sepuasnya. Aku awalnya adalah manusia abad ke-21. Saat sekali pergi bertualang, naas mati di dalam perut kura-kura. Ketika terbangun kembali, aku justru mendapati jiwaku menyeberang ke dunia Hong Huang. Bahkan menjadi seekor kura-kura misterius di Laut Utara. Dan masih yang menopang langit dengan 4 anggota tubuh. Spesies warisan Hongmeng kura-kura misterius Laut Utara. Berdasarkan asal-usulku, jika dapat berhasil berubah wujud dan lahir ke dunia, pencapaian masa depanku tidak akan kalah dari 3 king dan Nua para suci. Sayangnya di bawah perhitungan Dao Langit, aku disesatkan untuk mengira selama terus melahap langit dan bumi serta segala sesuatu. Kultivasiku akan terus meningkat. Saat aku tersadar, aku telah melewatkan waktu terbaik untuk berubah wujud. Tak akan ada lagi hari untuk berubah wujud. Dan mengenai akhir masa depan, aku juga sangat memahaminya. Saat aku tenggelam dalam kesedihan, Hong Huang tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Suara ledakan dahsyat menggema. Terlihat gunung yang menopang langit dan bumi Hong Huang. Gunung Buzu runtuh seketika. Dalam sekejap, langit dan bumi terbalik. Cakrawala runtuh. Air lemah 9 langit tercurah ke bawah. Menutupi 4 laut dan 8 penjuru. Tak terhitung makhluk hidup menjerit dan meratap. Jatuh ke dalam kepanikan tanpa akhir. Celaka, Gunung Buzu runtuh. Langit dan bumi terbalik. Kosmos menjadi kacau. Hidupku tidak akan lama lagi. Aku menatap runtuhnya Gunung Buzu. Dan sudah mengetahui bahwa aku akan segera menghadapi hukuman takdir. Gunung Buzu adalah pilar penopang dunia Hong Huang. Begitu runtuh, langit dan bumi akan menyatu dan menekan dunia Hong Huang. Hingga hancur sepenuhnya. Tentu saja, dengan adanya para suci seperti 3 king dan Nua, dunia Hong Huang pasti tidak akan benar-benar musnah. Namun aku harus menghadapi akhir hidup dan lenyapnya Dao. Tepat pada saat itu, 6 sosok samar muncul di kehampaan. 3 king Nua Hongjun dan Jie Yin satu persatu menampakkan diri. Masing-masing mengorbankan pusaka mereka. Diagram Taiji menutup lubang di cakrawala. Pedang Zuxian menopang langit dan bumi yang menyatu. Panji Pangu menstabilkan angin air api. Teratai emas kebajikan 12 tingkat meneguhkan nadi spiritual bumi. Nua mengangkat kuali Qian Kun, memurnikan batu penambal langit untuk menambal langit. 6 suci membagi tugas dengan jelas. Masing-masing mengerahkan kekuatan besar. Mereka seolah sudah lama mengetahui langit dan bumi Hong Huang akan runtuh. Maka pada saat Gunung Buzu runtuh, mereka langsung bertindak menstabilkan dunia Hong Huang. 6 suci turun tangan meneguhkan langit dan bumi. Nua memurnikan batu untuk menambal langit. Setelah semua kekacauan mereda, itulah saat kematianku tiba. Tidak bisa, aku harus segera memikirkan cara. Jika tidak aku benar-benar akan binasa dan Dao lenyap. Begitu Nua menyelesaikan penambalan langit, Yuanshi Tianzun akan datang ke Laut Utara untuk membunuhku. Meski tubuh fisikku sangat kuat, namun di hadapan seorang suci aku sama sekali tak mampu melawan. Perlu diketahui, Yuanshi Tianzun paling membenci kaum iblis. Jika dia sampai datang ke Laut Utara, dia pasti akan bertindak kejam terhadap diriku. Tidak ada ruang tersisa sedikit pun. Karena tidak bisa menghindari hukuman takdir, maka aku hanya bisa dengan sukarela memenggal keempat anggota tubuh. Berubah menjadi 4 pilar langit dan bumi. Menopang langit dan bumi Hong Huang. Dengan begitu, aku hanya melepaskan tubuh jasmani.
Sedangkan roh asliku tidak akan terluka. Diberi waktu, mungkin aku masih bisa kembali ke puncak. Pikiran pun berputar. Seketika aku merasa gagasan ini dapat dilakukan. Jika itu adalah kura-kura misterius di kehidupan lampau, yang berkultivasi keras selama ratusan juta tahun, namun tetap diperhitungkan oleh Dao Langit, pasti menyimpan kebencian di dalam hati. Bahkan jika harus meledakkan diri dan mati, dia akan menyeret dunia Hong Huang ikut terkubur. Pada saat yang sama, Nuwa telah selesai memurnikan batu penambal langit, menambal celah pada cakrawala. Adik seperguruanku telah memurnikan batu untuk menambal langit. Maka aku akan pergi ke Laut Utara untuk mengurus kura-kura misterius itu. Mengambil keempat anggota tubuhnya untuk menopang langit dan bumi Hong Huang. Begitu Yuan Shi Tianzun selesai berbicara, dia pun hendak menuju Laut Utara. Tiba-tiba suara Dao yang agung menggema di seluruh Hong Huang. Di telinga seluruh makhluk hidup terdengar suaraku. Semoga Dao Agung di atas menyaksikan. Aku kura-kura misterius Laut Utara merasakan runtuhnya langit dan bumi Hong Huang. Segala ras makhluk hidup mengalami bencana. Hari ini aku dengan sukarela memenggal keempat anggota tubuh, berubah menjadi 4 pilar langit dan bumi, menopang dunia Hong Huang, menstabilkan tatanan dunia. Semoga Dao Agung berkenan menilainya. Raut wajah Yuan Shi Tianzun sedikit berubah. Keadaan ini agak di luar dugaan dirinya. Kura-kura misterius Laut Utara ini ternyata rela memenggal keempat anggota tubuhnya untuk menopang langit. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia sebagai suci Dao Langit, sudah lama meramalkan akhir dari bencana besar Wu dan Yao. Juga mengetahui bahwa membunuh kura-kura misterius Laut Utara adalah sebuah peluang baginya. Namun kini kura-kura misterius Laut Utara yang ditutupi kehendak Dao Langit. Bagaimana bisa mengetahui takdirnya sendiri? Memenggal keempat anggota tubuhnya sendiri. Tindakan ini membuat Tai King di sampingnya sedikit mengerutkan kening. Adik kedua, kura-kura misterius Laut Utara itu, sepertinya sedang bersumpah kepada Dao Agung. Barulah semua orang tersadar, seolah menyadari ada sesuatu yang berbeda. Kura-kura misterius Laut Utara ini juga terbilang cerdik. Bahkan dalam bencana besar pun mampu menembus rahasia langit. Sayangnya saat mengucapkan sumpah, dia justru melakukan kesalahan besar. Hingga sia-sia kehilangan sebuah peluang. Sejak Pangu mengorbankan tubuhnya menjadi dunia Hong Huang, kehendak Dao Agung telah mundur ke dalam kekacauan, dan tidak pernah menampakkan fenomena apapun. Hanya Dao Langit Hong Huang yang menjadi kehendak tertinggi bagi semua alam. Semua makhluk Hong Huang yang bersumpah selalu bersumpah kepada Dao Langit. Dalam sejarah tak pernah ada yang berani melewati Dao Langit untuk bersumpah kepada Dao Agung. Karena tidak akan mendapat tanggapan dari kehendak Dao Agung, dan justru akan menerima hukuman dari Dao Langit. Di mata para suci, tindakan kura-kura misterius ini jelas merupakan jalan menuju kematian. Tadinya aku mengira aku akan kehilangan peluang ini. Tak disangka kura-kura misterius Laut Utara ini begitu bodoh. Kebajikan menopang langit ini seharusnya menjadi milikku. Tepat ketika dia hendak berangkat menuju Laut Utara, di atas cakrawala tiba-tiba muncul fenomena aneh. Di atas cakrawala, energi kekacauan menyapu seluruh Hong Huang. Tak terhitung Dao keberuntungan bergulung dahsyat. Ribuan bayangan Dao Agung menampakkan jejaknya, membentuk sebuah sungai panjang Dao, menyelimuti seluruh alam semesta, mencakup seluruh 10.000 alam Hong Huang. Di hilir sungai panjang Dao, tak terhitung dunia naik turun bergelombang, memancarkan satu demi satu kehendak. Dunia Hong Huang, berdiri di puncak seluruh langit dan dunia, berada di hulu sungai panjang Dao. Di kedalaman sungai panjang Dao, sebuah mata raksasa tiba-tiba terbuka, memancarkan tatapan yang amat dalam. Di dalam pupil mata Dao, terpantul ribuan jalan Dao, memandang rendah seluruh makhluk hidup. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi, mengiringi kehendak mata Dao, menyelimuti dunia Hong Huang. Pada saat ini, dunia Hong Huang bergetar, embrio langit dan bumi terdistorsi. Seakan detik berikutnya akan hancur dan retak. Seiring turunnya kehendak Dao, seluruh ras makhluk Hong Huang bersujud di tanah. Jiwa mereka semua merasa seolah akan hancur. Bahkan Sanxing Nuwa Zunti dan lainnya, para suci pun merasakan tekanan tanpa batas. Raut wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ini adalah kehendak Dao. Tai King yang biasanya tenang, kini justru memperlihatkan kepanikan. Hati Dao miliknya langsung kehilangan keseimbangan. Sejak mereka dilahirkan, mereka belum pernah merasakan aura kehendak Dao. Di hadapan kehendak Dao, para suci Dao langit seperti semut belaka. Bagaimana mungkin kura-kura misterius Laut Utara bersumpah dan benar-benar membangunkan kehendak Dao? Wajah Yuan Shi Tianzun dipenuhi keterkejutan. Ini tanpa ragu menamparkan harga dirinya dengan keras. Bukan hanya Sanxing dan Nuwa yang merasa aneh. Bahkan Hong Jun yang berada di istana Zixiao pun terkejut hingga terbangun. Hong Jun merasa aneh. Menurut alur Hong Huang, mengapa kura-kura misterius bisa menyadari rahasia takdirnya sendiri? Aku justru tidak menemukan sedikit pun keanehan pada kura-kura ini. Mungkinkah ini benar-benar hanya kebetulan? Selama Hong Huang tetap stabil, selama arus besar langit dan bumi tidak berubah, Hong Jun tidak akan ikut campur urusan Hong Huang. Pada saat mata Dao muncul, tatapan yang amat dalam menatap ke arahku. Aku merasakan seluruh diriku berada di bawah tatapan kehendak Dao.
Seakan tidak ada satu rahasia pun tersisa. Disetujui. Suara Dao yang agung, seolah menembus samudera kekacauan, melintasi ruang dan waktu, langsung mencapai lubuk hati seluruh makhluk Hong Huang. Pada saat ini, dalam benak seluruh makhluk Hong Huang terpatri, pengorbanan besar kura-kura misterius Laut Utara yang menopang langit, membangkitkan rasa terima kasih di dalam hati. Seiring dengan izin dari kehendak Dao Agung, sebuah kekuatan tak kasat mata menebas keempat anggota tubuhku yang besar.